dampak penerapan sistem totaliter dalam menangani wabah itu sekarang bahkan sudah berimbas ke gereja Katolik. Dimulai dari Italia, di mana misa bagi publik tidak lagi boleh diadakan di gereja-gereja. Kini, pelarangan gereja untuk mengadakan misa juga terjadi nyaris di semua keuskupan-keuskupan wilayah yang terkena dampak bencana pandemi virus corona. Ini mengingatkan kita pada nubuat Nabi Daniel tentang akhir zaman yang berbicara soal penghentian korban sehari-hari, kitab Daniel bab 12 ayat 11. Bahkan ini juga seperti memenuhi gambaran simbolik di kitab Wahyu tentang anak laki-laki, yaitu Ekaristi atau tubuh Kristus yang dirampas dari perempuan, yaitu gereja, dan dibawa kepada Allah di tahtanya. Kitab Wahyu bab 12 ayat 5. Sekarang sakramen Ekaristi dan juga sakramen-sakramen lainnya sudah tidak lagi tersedia bagi publik. Tapi ironisnya, banyak orang Katolik, baik awam maupun hierarki, yang berusaha mengecilkan masalah dengan mengatakan misa tetap dapat diselenggarakan secara online. Jadi, pelarangan misa di gereja bukan masalah besar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Tentu saja ini sikap yang mengecewakan. Misa online bagaimanapun tetap berbeda dengan misa di gereja. Pada setiap misa di gereja saja, sudah begitu banyak umat yang datang secara tidak pantas, mulai dari cara berpakaian maupun sikap saat mengikuti misa. Lalu, apa yang bisa kita harapkan dengan misa online? Dalam jangka panjang, ini akan menjadi virus rohani yang merusak iman umat dan mematikan hidup rohani banyak orang. Sungguh ironis, kita mati-matian menghindari virus fisik, tapi malah membiarkan virus rohani menyerang dengan leluasa. Pada saat Konsili Vatikan II sedang berlangsung, tepatnya pada 13 November 1964, Paus Paulus VI menanggalkan tiara kepausan. Sejak saat itu, semua paus tidak lagi mengenakan tiara kepausan sebagai lambang kekuasaan universal yang tertinggi atas gereja sebagai wakil Kristus di bumi dan sekaligus simbol yang terlihat dari Kristus Raja sebagai penguasa dunia. Dengan menolak penggunaan tiara, secara simbolik dapat kita artikan bahwa gereja Katolik pasca konsili tidak lagi ingin menghadirkan simbol Kristus sebagai Raja dalam perjumpaannya dengan dunia. Selanjutnya, dalam pidatonya di sidang umum PBB pada tanggal 4 Oktober 1965, Paus Paulus VI menyatakan bahwa PBB adalah jalur wajib dalam membangun peradaban modern dan perdamaian dunia. Setelah menolak menggunakan tiara yang melambangkan Kristus sebagai Raja dunia, kini Gereja Katolik menyerahkan pembangunan peradaban manusia dan urusan perdamaian dunia kepada PBB sebagai perwakilan kaum globalis sekuler. Di sini kita bisa melihat upaya sistematis Gereja Katolik pasca konsili untuk meminggirkan peran Yesus Kristus sebagai Raja di bumi dan menyerahkan peran tersebut kepada kaum globalis sekuler yang tidak berasal dari Tuhan. Selain kekuatan utama Gereja Katolik terletak pada sakramen Ekaristi yang menandai penyertaan Tuhan secara nyata pada Gereja Katolik sampai akhir zaman sesuai dengan janji kitab suci, Injil Matius bab 28 ayat 20. Selama sakramen Ekaristi tetap ada, maka Gereja Katolik pasca konsili tidak bisa sepenuhnya tunduk pada agenda global. Selalu ada potensi munculnya kembali prinsip ajaran-ajaran Tuhan yang akan mengganggu agenda global. Dengan melihat kecenderungan Gereja Katolik pasca konsili yang tunduk pada agenda global, tidak sulit bagi kita untuk menduga bahwa cepat atau lambat, sakramen Ekaristi sebagai sumber rahmat Tuhan yang terbesar bagi gereja juga akan dibereskan. Dan itulah yang sekarang terjadi ketika dengan alasan pandemi global, hierarki Gereja Katolik setuju dengan pandangan otoritas sipil bahwa ibadat Ekaristi bukan kegiatan esensial. Sekarang kita sampai pada keadaan di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah Gereja Katolik, sakramen Ekaristi tidak lagi tersedia secara publik, nyaris secara global. Supaya hal itu tidak terlihat sebagai bagian dari upaya sistematis untuk meniadakan sakramen Ekaristi, umat pun dihibur perasaannya dengan misa online dan penerimaan komunis secara spiritual. Banyak yang lupa bahwa keadaan ini terjadi karena hierarki Gereja Katolik sekarang sudah memandang ibadat Ekaristi sebagai kegiatan yang tidak esensial. Setidaknya mereka diam atau setuju pada sikap otoritas sipil yang mengkategorikannya demikian.
Jika sekarang sakramen Ekaristi dianggap tidak esensial atau tidak penting, bukan tidak mungkin selanjutnya akan dianggap tidak perlu atau bahkan dilarang. Itulah yang akan dialami Gereja Katolik kelak jika apa yang sekarang terjadi dibiarkan berlanjut tanpa upaya resistensi. Intinya, setelah Konsili Vatikan II, ada upaya sistematis untuk mengubah ajaran Gereja Katolik dan memisahkannya dari Yesus Kristus. Gereja Katolik pasca konsili tidak lagi menjadi gereja Kristus yang mengikuti kehendak Kristus, tapi akan diubah menjadi gereja baru yang melayani agenda global. Arah ini menjadi sangat jelas ketika baru-baru ini, dalam buku tahunan resmi yang diterbitkan Vatikan, Paus Fransiskus secara implisit tidak lagi mengakui dirinya sebagai wakil Kristus dengan meletakkan gelar wakil Kristus dan gelar-gelar tradisional kepausan lainnya sebagai gelar-gelar historis yang sudah tidak berlaku lagi. Seperti yang terlihat di sini, ada perbedaan mencolok antara buku tahunan sebelumnya dengan buku tahunan baru. Pada buku tahunan sebelumnya, gelar wakil Kristus terletak pada barisan teratas dan dicetak dengan huruf besar, lalu diikuti dengan gelar-gelar paus yang lain. Namun, pada buku tahunan terbaru justru nama Jorge Mario Bergoglio diletakkan pada posisi teratas, sementara gelar-gelar paus, termasuk gelar sebagai wakil Kristus, diletakkan di bawah subjudul gelar-gelar historis, atau dengan kata lain, dikategorikan sebagai gelar-gelar yang sudah tak dipakai lagi. Ini bagian dari tanda-tanda zaman yang sangat penting. Karena Paus Fransiskus menganggap dirinya bukan lagi wakil Kristus, maka Gereja Katolik pasca konsili yang dipimpinnya tidak perlu lagi mengikuti amanat Yesus Kristus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Itu terpenuhi dalam dokumen Human Fraternity yang secara implisit menyatakan semua agama dibenarkan Tuhan. Gereja Katolik pasca konsili juga tidak perlu lagi menjadi saluran berkat Tuhan kepada manusia, termasuk melalui Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya. Itu juga mulai terjadi dengan pelarangan kegiatan ibadat Ekaristi secara publik di gereja-gereja. Dengan kata lain, Gereja Katolik pasca konsili tidak lagi menjadi gereja Kristus yang melayani kehendak Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, tapi akan menjadi gereja baru yang melayani agenda global dalam membangun peradaban baru.